Salam sejahtera buat kita semua. Saya Obed Edom Butar-Butar dengan NIM 2010 1120 1724. Di tugas video pertama saya ini, saya mengambil tema yaitu tentang investasi. Jadi sebelumnya saya di sini akan menjelaskan tentang investasi, pengertian juga manfaat dan cara berinvestasi. Baik, yang pertama yaitu apa itu investasi. Investasi adalah istilah yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Investasi adalah upaya menanamkan modal atau dana dengan harapan mendapatkan keuntungan, atau dengan istilah lain dengan return, di masa yang akan datang. Sementara itu, pengertian investasi menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, arti investasi yakni penanaman modal, biasanya dalam jangka waktu panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lainnya, yakni dengan memperoleh keuntungan. Investasi memiliki banyak contoh, antara lain yaitu 1. Saham, yang kedua sukuk, yang ketiga deposito, yang keempat obligasi, yang kelima menabung, yang keenam asuransi, dan yang terakhir yaitu reksadana. Bentuk contoh investasi lainnya yakni pembelian tanah, emas, dan perhiasan, hingga menjalankan bisnis. Investasi sendiri bisa dilakukan oleh individu maupun badan usaha seperti perusahaan. Sederhananya, pengertian investasi adalah mengembangkan uang atau aset lain agar memberikan keuntungan di masa yang akan datang yang bertujuan tertentu. Baik, selanjutnya yaitu tentang manfaat investasi. Ada 6 di sini manfaat investasi. Yang pertama yaitu mampu menghindari inflasi. Artinya bahwa setiap tahun di negara kita terjadi yang namanya inflasi, yakni penurunan nilai tukar rupiah di masa-masa yang akan datang. Yang kedua yaitu mempersiapkan biaya pernikahan. Nah, artinya kan kalau kita mau nikah, kita tidak repot lagi untuk mempersiapkan biaya pernikahan. Karena apa? Karena kita sudah menanamkan modal untuk biaya pernikahan. Yang ketiga yaitu mempersiapkan biaya pendidikan anak. Nah, kalau sudah besar, pasti anak-anak akan beranjak menjadi bersekolah untuk ke lebih tinggi, jenjang lebih tinggi seperti kita. Jadi kita tidak repot untuk membiayai mereka karena kita kan sudah memiliki tabungan. Yang keempat yaitu mempersiapkan dana pensiun. Nah, setelah kita bekerja beberapa tahun, maka di sini kita akan mempersiapkan dana pensiun. Tujuannya agar kita menikmati hasil di tua kita nanti. Dan yang kelima yaitu mencapai financial freedom. Mencapai financial freedom berarti kita bebas dari finansial. Artinya kita tidak terlalu kekurangan dalam segala hal yang kita tentukan. Dan yang keenam yaitu mengembangkan aset. Nah, di sini kan aset berarti tergantung kita mau mengembangkan yang mana. Misalnya ada aset perusahaan, usaha-usaha kecilan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu cara investasi. Oke, jadi yang pertama yaitu adapun caranya, pilih platform atau investasi yang tepat. Nah, artinya di sini diibaratkan seperti kita menanam pohon. Kalau kita menanam pohon, kan otomatis pohon itu akan membesar dan menghasilkan buah. Itu yang dinamakan dengan keuntungan. Yang kedua yaitu tanamkan mindset yang benar. Yang ketiga, jangan mengabaikan inflasi. Yang keempat, membagi modal yang dimiliki atau bersedekah bisa juga teman-teman. Yang keenam, pilihlah investasi yang tepat. Yang ketujuh, mulai dengan investasi kecilan terlebih dahulu. Yang kedelapan, jangan terlalu berlebihan. Yang kelima yaitu jangan terlalu sering-sering memantau. Selanjutnya yaitu kegunaan investasi. Adapun kegunaan investasi seperti tadi teman-teman,
mampu menghindari inflasi, mempersiapkan biaya pernikahan, mempersiapkan biaya pendidikan anak, mempersiapkan dana pensiun, dan mencapai financial freedom. Oke, market analysis. Oke, selanjutnya. Oke, sudah siap teman-teman. Demikianlah hasil presentasi saya. Kurang lebih saya mohon maaf karena ini masih dalam proses. Saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua.